Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, pertama kita lihat adalah larutan. Larutan di dalam kimia itu diartikan sebagai campuran yang homogen. Jadi larutan itu adalah campuran yang homogen. Nah, larutan itu sendiri terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Jadi zat terlarut dicampurkan dengan pelarutnya, maka nanti akan menghasilkan sebuah larutan. Contoh yang paling gampang dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan atau sering kita campurkan gitu ya, yaitu ketika mencampurkan gula dan air. Gula kita campurkan dengan air, maka terbentuklah larutan gula. Gula ini sendiri kita sebut sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarutnya. Dan larutan gula adalah larutan yang dihasilkan dari percampuran gula dan air. Nah, kenapa dikatakan sebagai campuran yang homogen? Karena ketika sudah menjadi larutan gula, ketika dia sudah menjadi larutan gula, memang kita tidak bisa membedakan lagi gulanya yang mana, ya kan? Beda ketika kita belum mencampurkan. Jadi sebelum kita campurkan, kita masih bisa melihat gulanya ini, airnya ini. Tapi kalau sudah menjadi suatu larutan, nah itu gulanya udah menyatu secara homogen dengan airnya, sehingga tidak bisa kelihatan lagi gulanya gitu ya. Nah, larutan di dalam kimia berdasarkan daya hantar listriknya, dia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit, dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena larutan elektrolit ini dia mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion itulah yang nantinya akan menghantarkan listrik melalui larutannya. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena dalam pelarut air dia tidak dapat terurai menjadi ion-ion. Nah, larutan elektrolit itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh ya, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah itu kita dulu contohnya termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Ada NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, KOH, K2SO4, dan CaCl2 itu termasuk ke dalam elektrolit yang kuat. Sedangkan yang termasuk dalam larutan elektrolit lemah adalah H2S, CH3COOH, NH4OH, H3PO4. Nah, untuk larutan non-elektrolit, nah ini contohnya adalah C2NH2. Oke, ini NH2 ya, NH2 dua kali karena ini rumus urea. Dan C2H5OH ini adalah contoh ya, beberapa contoh yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, jadi untuk larutan non-elektrolit ini yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit itu ada sukrosa, ada glukosa, dan termasuk juga alkohol ya, itu juga termasuk ke dalam larutan yang sifatnya adalah non-elektrolit. Oke, sekarang bagaimana cara kita membedakan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Nah, kita perhatikan. Oke, sebelum kita perhatikan gambarnya, nah tadi kan untuk larutan elektrolit kuat, salah satu contohnya adalah NaCl. Ini adalah beberapa contoh yang saya tuliskan ya, mungkin banyak lagi untuk contoh-contoh untuk elektrolit kuat dan lemah. Nah, untuk NaCl, jadi NaCl ini ketika dia berada di dalam suatu larutannya, dia akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ion-ion inilah yang nantinya akan menghantarkan arus listrik ya. Nah, begitu juga untuk H2S, contoh untuk larutan elektrolit lemah, dia akan terurai menjadi 2H+ dan S2-. Dan ion-ion inilah yang nantinya akan menghantarkan arus listrik melalui larutannya. Oke. Berikutnya, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar, ada 3 gambar ya. Yang pertama adalah katanya larutan non-elektrolit, yang kedua elektrolit kuat, dan yang ketiga gambar untuk elektrolit lemah. Jadi ini masing-masing wadah itu berisikan larutan elektrolit ya. Yang pertama ini larutannya non-elektrolit, yang kedua larutan elektrolit kuat, dan yang ketiga ini adalah larutan elektrolit lemah. Nah, kita akan lihat ya ciri-cirinya satu persatu berdasarkan daya hantar listriknya tadi. Jadi ini sudah diletakkan sebuah lampu. Nah, yang pertama kita lihat ciri-ciri larutan non-elektrolit.
Yang pertama, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik, sudah pasti ya. Kemudian tidak terionisasi, ya tidak terionisasi di dalam larutannya. Artinya dia tidak terion gitu ya, menjadi ion positif dan ion negatif di dalam larutannya. Kemudian karena dia tidak terionisasi, maka nilai dari derajat alfanya itu akan sama dengan 0. Ya, derajat ionisasi itu sendiri dirumuskan dengan mol atau jumlah mol yang terion kita bagi dengan jumlah mol mula-mula. Nah, ini untuk menentukan derajat ionisasinya. Karena dia larutan elektrolit, derajat ionisasinya 0 karena tidak ada ion-ion yang terionisasi di dalam larutan non-elektrolit tersebut. Kemudian lampunya sama sekali tidak menyala. Nah, ini yang paling gampang untuk membedakannya ya. Yang pertama, kita cukup lihat dari nyala lampu, dia tidak menyala sama sekali dan tidak muncul gelembung gas. Nah, lihat ya. Ini lampunya tidak menyala dan gelembung gasnya juga tidak muncul di sini. Makanya larutan yang pertama ini kita sebut sebagai larutan non-elektrolit. Oke. Yang kedua adalah untuk ciri-ciri larutan elektrolit yang kuat. Yang pertama merupakan penghantar arus listrik yang kuat. Oke, kemudian dia terionisasi secara sempurna atau terionisasi seluruhnya. Karena dia terionisasi seluruhnya, maka derajat ionisasinya akan sama dengan 1. Kalau dilihat dari nyala lampunya sangat terang sekali dan gelembung gas yang dihasilkan banyak ya. Nah, ini adalah ciri-ciri untuk larutan elektrolit kuat. Nah, bagaimana untuk ciri-ciri larutan elektrolit yang lemah? Yang pertama, dia merupakan penghantar listrik yang kurang baik ya, kemudian dia terionisasinya hanya sebagian saja dan sebagiannya tidak terionisasi. Kemudian memiliki derajat ionisasi alfanya ini besar dari 0 ya. Oke, ini 0 ya. Alfanya besar dari 0, kecil dari 1. Jadi nilai alfanya itu berada di antara 0 dan 1. Misalkan 0,1, 0,5 gitu ya. Dan yang keempat, memiliki nyala lampunya redup. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini nyala lampunya redup dan gelembung gas yang dihasilkan sangat sedikit. Nah, bisa jadi untuk larutan elektrolit yang lemah ini nyala lampunya meredup atau lampunya tidak menyala tetapi gelembung gasnya ada. Nah, itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri dari elektrolit yang lemah. Oke, supaya kalian lebih paham kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal yang pertama. Nah, katanya berikut data hasil pengujian daya hantar listrik terhadap beberapa larutan. Nah, ini ada larutan 1 sampai larutan 5 ya. Dilihat dari nyala lampu dan gelembung gas yang muncul, katanya pasangan larutan elektrolit lemah yang mana? Oke, kita cek yang pertama, nyalanya terang, gelembung gasnya ada. Yang pertama ini sudah pasti salah ya, karena ini termasuk dalam larutan elektrolit yang kuat. Yang kedua, lampunya tidak menyala, gelembung gasnya ada. Nah, ini bisa jadi ya. Kan tadi untuk elektrolit lemah itu bisa jadi nyala lampunya redup, gelembung gasnya sedikit, atau lampunya tidak menyala tapi gelembung gasnya ada. Itu juga termasuk yang elektrolit yang lemah ya. Oke, nomor 2 ini kita simpan dulu ya. Nomor 3, tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Ini sudah pasti non-elektrolit. Yang nomor 4 juga non-elektrolit. Nah, yang kelima, nyala lampunya redup katanya. Kemudian gelembung gasnya ada. Nah, ini juga termasuk dalam larutan elektrolit yang lemah. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yaitu 2 dan 5. Jadi jawaban benar adalah yang D. Oke, kita silang yang D. Nah, oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Oke, yang kedua ya. Katanya dari larutan di bawah ini yang diharapkan menghantarkan listrik paling baik adalah urea 1 molar, larutan asam cuka 0,1 molar, larutan asam cuka 1 molar, larutan H2SO4 0,1 molar, dan larutan H2SO4 1 molar. Nah, mana yang diantara larutan ini yang merupakan penghantar listrik yang paling baik? Oke, kita jawab. Ingat, larutan yang menghantarkan listrik yang paling baik itu adalah larutan elektrolit kuat dengan konsentrasi yang besar. Nah, ingat ya, larutan yang menghantarkan arus listrik yang paling baik adalah larutan elektrolit kuat dengan konsentrasinya yang lebih besar. Jadi, langkah pertama yang kalian lakukan adalah cek di mana di antara A, B, C, D, E yang merupakan larutan elektrolit kuat. Kita cek satu-satu. Untuk larutan urea, nah ini bukan merupakan larutan elektrolit karena dia tadi sudah kita bahas ya di awal, larutan urea
Nah, tan urea itu kan rumus kimianya CONH2 dua kali, itu termasuk ke dalam larutan non elektrolit. Nah, udah pasti yang A salah ya, karena kita ingin mencari larutan yang sifatnya atau larutan elektrolit ya, yang bisa menghantarkan arus listrik yang paling baik tadi. Yang B, asam cuka. Asam cuka itu memiliki rumus umum yaitu CH3COOH atau asam asetat gitu ya. Nah, asam asetat ini termasuk ke dalam asam lemah. Nah, dia asam lemah. Jadi, karena kita ingin mencari larutan yang elektrolit kuat ya, jadi B ini bisa langsung kita silang. Begitu juga yang C juga salah ya, karena udah pasti asam cuka ini dia lemah. Nah, untuk H2SO4 yang D, H2SO4 ini merupakan larutan elektrolit kuat. Ya, kenapa kuat? Ya, karena tadi udah dibahas ya pada di awal tadi, karena dia seluruh terionisasi ya, artinya dia terionisasi secara sempurna di dalam larutannya. Nah, di sini kan D dan E sama-sama larutan H2SO4 ya kan, jadi sama-sama elektrolit kuat. Jadi kita pilih yang mana? Nah, setelah kalian menemukan yang mana merupakan elektrolit kuat, kalau ada yang sama, kalian cek di nilai konsentrasinya. Carilah nilai konsentrasi yang paling besar. Nah, di sini yang paling besar konsentrasinya di sini ya 1 molar. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Jadi larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yang paling baik adalah larutan H2SO4 dengan molarnya itu adalah 1 molar. Oke, bagaimana sahabat excellent? Gampang ya. Sekarang kita cek lagi untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, nah perhatikan gambar. Oke. Perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan berikut. Di antara gambar ini, larutan yang bersifat elektrolit kuat dan lemah itu berturut-turut adalah, nah yang mana yang merupakan elektrolit kuat dan lemah. Kita cari dulu untuk yang elektrolit yang kuat. Nah, udah kelihatan langsung ya. Kalau kuat, kalian cukup lihat nyala lampu yang paling terang. Nah, ini kan ada garis-garis ini menunjukkan nyala lampunya terang ya. Ini terang tapi tidak begitu terang. Nah, jadi yang lebih terang di antara 1 dan 2, yang lebih terang itu kan adalah yang pertama ya. Jadi kita simpan dulu yang elektrolit kuat yang pertama. Terus yang kita lagi gelembung gasnya juga banyak ya, gelembung gasnya juga banyak. Oke, kemudian yang kedua ini juga termasuk ke dalam elektrolit kuat. Nah, jadi kalau lampunya juga nyalanya terang, kemudian gelembung gasnya juga ada. Yang nomor 3, nah nomor 3 ini sudah bisa kita pastikan ini adalah non-elektrolit karena gelembung gasnya tidak ada, lampunya nyalanya tidak menyala gitu ya. Nah yang keempat bisa kita katakan elektrolit lemah ya, karena ini gelembungnya ada walaupun lampunya tidak nyala. Yang kelima juga elektrolit lemah juga ya, karena gelembungnya ada, lampunya juga tidak menyala. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Tadi kan kemungkinannya bisa 1 dan 4 ya, 1, 4, oh tidak ada. Bisa 1 dan 5, 1, 5 ada ya. Bisa 2 dan 4 ya, 2, 4 bisa ya, 2, 4. 24 juga tidak ada pilihannya di sini, 25 juga tidak ada pilihan di sini. Jadi pilihan yang bisa kita pilih di sini adalah 1 dan 5, yaitu yang C. Ya, jadi yang merupakan larutan elektrolit kuat adalah yang pertama dan yang lemah itu adalah nomor 5 berdasarkan opsinya. Oke, next kita latihan lagi soal yang berikutnya. Oke, soal yang terakhir. Nah, ini ada soal yang terakhir ya. Berikut data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa air limbah berdasarkan nilai derajat ionisasinya. Nah, ini gampang lagi karena derajat ionisasinya diberikan. Katanya yang merupakan atau yang tergolong elektrolit yang lemah yang mana? Nah, udah langsung ketebak ya. Yang lemah kalian cukup lihat dari nilai alfanya. Ingat, kalau dia elektrolit lemah, nilai alfanya berada di antara 0 dan 1. Nah, nilai berapa saja yang berada di antara 0 dan 1? 0,05 apakah berada di antara 0 dan 1? Iya. 0,2 apakah berada di antara 0 dan 1? Iya ya. Jadi jawaban yang benar adalah L dan O. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, sangat gampang sekali ya sahabat excellent membedakan larutan yang bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan yang bersifat non-elektrolit. Dan biasanya soal yang diberikan itu rata-ratanya adalah seperti yang kita bahas tadi. Oke sahabat excellent, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.